Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi bersama Bu Lia di pembelajaran Bimbel AKM Numerasi Matematika. Nah, apa sih Bimbel AKM Numerasi Matematika? Jadi, AKM Numerasi Matematika, numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Nah, di numerasi ini, kalian akan mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya. Jadi, materi-materi yang sudah kalian pelajari akan diaplikasikan ke masalah pada kehidupan sehari-hari. Nah, contoh soalnya seperti apa? Nanti akan Ibu berikan dan tentunya akan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nah, materi AKM numerasi matematika ini apa saja, Bu? Jadi terdiri dari 4 bagian ya. Bagian yang pertama itu tentang materi bilangan, di mana mencakup representasinya. Lalu, materi yang kedua ini tentang geometri dan pengukuran, di mana mencakup bangun geometri seperti bangun ruang, bangun datar, teorema Pitagoras, lingkaran, dan lain-lain. Di materi yang ketiga ada materi aljabar di mana mencakup persamaan dan pertasamaan, relasi dan fungsi, rasio dan proporsi. Lalu di materi keempat ada data dan ketidakpastian di mana mencakup data dan representasinya, ketidakpastian dan peluang. Untuk itu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai bilangan, di mana bilangan ini akan kita fokuskan kepada penggunaan konsep bilangan. Nah, mari kita simak contoh soal berikut ini. Promo akhir tahun. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Berikut beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, D, E, dan F. Perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di samping. Toko A memiliki diskon 50% tambah 20%. Toko B memiliki diskon 30% tambah 20%. Toko C memberikan diskon 40% tambah 10%. Toko D memberikan diskon beli 2 gratis 1 tanpa syarat. Toko E memberikan diskon semua bayar setengah harga. Dan toko F memberikan diskon beli 1 gratis 1. Nah, pertanyaannya, apakah besar diskon toko B sama dengan diskon di toko C? Nah, bisa kalian lihat ya, toko B ini memiliki diskon 30% tambah 20%, sedangkan toko C memiliki diskon 40% tambah 10%. Kalau misalkan kita sama-sama jumlahkan, hasilnya akan sama, yaitu 50%. Tapi kalau kalian hitung, apa diskonnya juga akan sama? Nah, masuk ke pertanyaan kedua, jika berbeda, nah bagi pembeli lebih menguntungkan belanja di toko B atau di toko C ya. Nah, masih ingatkah kamu tentang aritmetika sosial? Mari kita bahas soal berikut ini ya. Nah, untuk toko B tadi memberikan diskon 30% tambah 20%. Kita memberikan pemisalan harga. Misalkan harga barang adalah Rp100.000. Nah, selanjutnya diskon utamanya itu 30%. Jadi diskon yang ditulis di sebelah kiri dan angkanya lebih besar itu merupakan diskon utama. Diskon utama 30%, maka harga barang setelah diskon 30% itu sama dengan 100.000 harga barangnya ya. Untuk harga barang ini dibebaskan terserah kalian. Asalkan nanti untuk harga barang toko B dan toko C harus sama ya. Kita balik lagi, berarti sama dengan 100.000 dikurangi 30% kali 100.000. 100.000 itu harga barang. Lalu 30% dari 100.000 itu adalah 30.000. Sehingga 100.000 dikurangi 30.000 jawabannya adalah 70.000. Lalu diskon tambahan 20%. Maka harga barang setelah diskon 20%, nah kita pakai harga yang 70.000 setelah diskon utama, bukan lagi harga barang yang Rp100.000. Karena 20% ini merupakan diskon tambahan dari diskon utama. Sehingga yang dipakai di sini harganya itu adalah harga yang sudah didiskon di diskon utama.
Nah, jadi karena diskon utama tadi sudah didapat jawabannya 70.000, jadi di diskon tambahan 20% kita akan memakai harga yang 70.000. 70.000 kita kurangi dengan 20% kali 70.000. Nah, 20% dari 70.000 jawabannya adalah 14.000. Sehingga 70.000 dikurangi 14.000 jawabannya adalah Rp56.000. Jadi, harga barang setelah diskon 30% tambah 20% di toko B itu adalah Rp56.000. Nah, selanjutnya apabila kita menghitung diskon di toko C. Tadi toko C ini memberikan diskon 40% tambah 10%. Nah, diskon utamanya itu adalah 40%. Maka harga barang setelah diskon 40% itu 100.000 dikurangi 40% kali 100.000. Caranya sama seperti mengerjakan diskon di toko B ya. 40% dari 100.000 itu adalah 40.000. Sehingga 100.000 dikurangi 40.000 jawabannya adalah 60.000. Selanjutnya, diskon tambahannya 10%. Maka harga barang setelah diskon 10% itu kita pakai harga yang sudah didiskon di diskon utama. Di diskon utama. Aduh, jadi ini ya, jadi sedikit pusing ya. Tapi kalau kamu memperhatikan materi ini dengan baik, insya Allah pasti bisa. Nah, selanjutnya tadi kita pakai harga barang yang 60.000 ya. Lalu 60.000 ini kita kurangi dengan 10% yang dikalikan dengan 60.000. Sehingga 10% dari 60.000 itu kan 6.000. 60.000 dikurangi 6.000 jawabannya adalah 54.000. Jadi, harga barang setelah didiskon di toko C dengan diskon 40% tambah 10% itu harga barangnya menjadi Rp54.000. Selanjutnya adalah, marilah kita bandingkan harga toko B dan toko C. Tadi di toko B, harga barang setelah diskon 30% tambah 20% itu sama dengan Rp56.000. Dan di toko C, harga barang setelah diskon 40% tambah 10% itu menjadi Rp54.000. Nah, kita kembali ke pertanyaan soal ya. Apakah besar diskon toko B sama dengan diskon di toko C? Jawabannya, diskon toko B dan toko C itu tidak sama. Lalu pertanyaan yang kedua, jika beda, bagi pembeli lebih menguntungkan belanja di toko B atau toko C? Nah, jawabannya, bagi pembeli lebih menguntungkan untuk belanja di toko C. Nah, karena toko C ini lebih hemat Rp2.000 ya dari toko B. Nah, lumayan juga kan 2.000 itu untuk bayar parkir. Jadi, selisih dari harga kedua toko tersebut yang paling murah atau yang lebih menguntungkan pembeli adalah harga yang dijual di toko C. Nah, alangkah lebih baiknya kamu mengerjakan soal-soal supaya materi yang sudah disampaikan ini menjadi materi yang membuat kamu paham dalam menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Nah, latihan soal ini harus kamu kerjakan dan silahkan untuk mengerjakan di buku tulis latihan matematika khusus Bimbel AKM SMPIT Insan Sejahtera. Nah, untuk soal yang pertama, promo akhir tahun. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Berikut beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, D, E, dan F. Nah, ini merupakan sama ya, soalnya seperti contoh soal yang sudah diberikan. Pertanyaannya, apabila Virial membeli sebuah barang di toko A dengan harga Rp500.000, maka harga barang yang harus dibayar setelah diskon adalah. Selanjutnya, apakah besar diskon di toko E sama dengan besar diskon di toko F? Selanjutnya, berapa perbedaan harga barang setelah diskon di toko D, toko E, dan toko F? Lalu untuk soal yang kedua, promo Plaza Asia Sumedang. Nah, perhatikan gambar di sebelah kanan berikut. Rana akan membeli snack untuk cemilan di rumah selama masa PPKM. Lalu, Rana merasa galau karena bingung memilih snack dengan harga yang murah. Nah, di sini Piatos dibanderol dengan harga Rp9.500 dan Susnack dibanderol dengan harga Rp12.000. Pertanyaannya,
Apakah besar diskon Susnack dengan beli satu gratis satu sama dengan diskon Piatos dengan beli dua gratis satu? Nah, silahkan dikerjakan ya. Dan soal yang terakhir masih promo Plaza Asia Sumedang. Perhatikan gambar di sebelah kanan berikut. Fadel akan membeli baju di Plaza Asia Sumedang. Pertanyaan pertama, apakah harga baju diskon 30% sama dengan diskon 20% tambah 10%? Lalu pertanyaan kedua, jika berbeda, lebih menguntungkan diskon yang mana agar Fadel membeli baju dengan harga yang lebih murah? Oke, terima kasih sudah menyimak materi Bimbel AKM Numerasi Matematika hari ini. Upload keseruan belajar Bimbel AKM Numerasi kamu bersama Buya di Instagram Story kamu ya. Jangan lupa untuk follow for more di Instagram @lailiafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan, kamu dapat bertanya di grup WhatsApp.